Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadhanu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi akan menyampaikan beberapa informasi, pendapat, dan juga solusi untuk persoalan berikut. Papua, provinsi yang terletak di bagian paling timur di Indonesia ini tentu sudah tidak asing lagi. Papua yang terkenal dengan keindahan alamnya, keberagaman budayanya, kehidupan sosial yang tentram dan damai kini justru sedang mengalami krisis, tepatnya di Papua Barat. Krisis yang saya bicarakan di sini adalah krisis politik, yakni oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, dengan pemerintah NKRI. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam telah mengumumkan bahwa kelompok kriminal bersenjata KKB atau kelompok separatis bersenjata KSB sebagai teroris pasca penembakan terhadap Kepala BIN Daerah Kabinda Papua, Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Dani Karya Nugraha setelah ditembak kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Minggu 25 April 2021 didasarkan pada pernyataan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai yang diterangkan di surat terbuka yang dikeluarkan oleh TPNPB OPM berikut ini. Keputusan pemerintah mencap TPNPB OPM sebagai teroris tersebut juga didasarkan pada pernyataan Badan Intelijen Negara BIN, pimpinan TNI, Polri, dan tokoh-tokoh Papua. Dilansir oleh juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan permohonan uji materi ke pengadilan internasional terkait langkah pemerintah Indonesia untuk menyatakan kelompoknya sebagai teroris. Kami siap ajukan ke hukum internasional untuk uji materi tentang teroris. Pihaknya juga telah menyiapkan kuasa hukum untuk membawa penyebutan sebagai teroris terhadap kelompoknya ke pengadilan internasional. Kuasa hukum kami telah menyampaikan jika Indonesia berani memasukkan TPNPB sebagai organisasi teroris, maka kami sangat siap bahwa masalah ini ke pengadilan internasional sampai Papua harus merdeka penuh dari tangan pemerintah Indonesia, ujarnya. Pengamat terorisme Stanisfaus Rianta menyatakan pemerintah harus melakukan pendekatan secara komprehensif agar tak menimbulkan korban dari masyarakat sipil usai menyatakan KKB sebagai teroris. Pendekatan utama yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa negara hadir untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu, terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang sekarang disebut teroris ini perlu pendekatan keamanan supaya mereka tidak mengancam jiwa masyarakat, aparat, dan ideologi atau pengaruh dari kelompok teroris ini tidak menyebar, ujar Yanta. Pendapat saya pribadi dan solusinya, pemerintah harus mengambil tindakan secara tegas dan terukur terhadap segala aksi atau tindakan yang dapat mengancam jiwa warga sipil. Pemerintah juga harus meminimalisir risiko supaya permasalahan atau konflik ini tidak merebak hingga ke kategori internasional. Organisasi yang menyebarkan ideologi-ideologi atau pengaruh yang dapat meruntuhkan ideologi Pancasila sebagai landasan bangsa Indonesia tentu harus ditindak tegas sebagaimana mestinya. Organisasi apapun itu dan konflik ini tentu sebaiknya diselesaikan secara kedaulatan dan bermartabat agar dapat menemukan titik terang dari konflik ini. Terakhir, segala informasi, gambar, dan opini yang saya tampilkan maupun yang saya ucapkan di video ini saya ambil berdasarkan sumber yang tertera di internet dan opini saya pribadi. Sumber sudah saya cantumkan di deskripsi video di bawah. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata.
perbuatan dan ilustrasi yang mungkin menyinggung saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.